Shalom adik-adik teruna, bagaimana kabarnya di hari Minggu pagi ini? Kakak harap semua adik-adik teruna dalam keadaan sehat. Kakak sangat senang karena pada hari Minggu ini kita kembali bertemu dalam ibadah online Teruna GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Teruna yang berjudul Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghadap kehadirat Tuhan, mari kita bernyanyi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Bunda Budi nomor 78, Aku Bersukacita. Kita nyanyikan 2 kali. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Adik-adik teruna, mari kita mempersiapkan hati dengan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami dari hari-hari kami minggu lalu sampai pada hari Minggu ini Bapa. Tuhan memperkenankan kami untuk kembali beribadah online Bapa. Berkatilah kami Bapa dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan curahkan Roh Kudus kepada kami agar kami siap mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pelayan firman nanti. Berkati juga Bunda yang menjadi pelayan firman agar
firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami dapat disampaikan dengan baik, dan kami anak-anak teruna dapat menerimanya dengan baik juga. Terima kasih Allah Bapa di surga, ampunkan akan dosa yang kami perbuat, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-Mu. Terimalah doa ini kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 11, ayatnya yang keempat sampai ketujuh. Mazmur pasal 11, ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian Mazmur pujian kita pada pagi hari ini. Dan adik-adik teruna, sebelum mempersiapkan hati kita mendengar firman, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di sorga mengasihiku. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita buka dulu Alkitab kita yang terambil dari Kitab Hagai. Kitab Hagai 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Hagai 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, kita berdoa. Puji dan hormat kami haturkan di hadapan-Mu, ya Tuhan kami yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan, atas tuntunan Tuhan kepada kami semua, sehingga Tuhan menghadirkan kami kembali ada di hadapan-Mu Tuhan, untuk membaca kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman yang akan kami baca ini, Tuhan mampukan kami untuk mengetahui dan memahami dan apa kehendak Tuhan lewat bacaan firman-Mu ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini, sehingga hamba hanya menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu yang maha kudus.
Amin. Anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Hagai. Hagai 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Yerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali bait Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak teruna yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk duduk. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita barusan membaca firman Tuhan bagi kita yang terambil dari kitab Hagai. Pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-7. Di dalam Alkitab kita dengan judul ajakan untuk membangun kembali bait suci. Teruna yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel pernah dihukum Tuhan karena mereka melakukan kejahatan. Mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka dihukum oleh Tuhan, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tetapi Tuhan adalah Maha Kasih. Dia tidak ingin selama-lamanya bangsa Israel berada di tanah pembuangan di Babel, sehingga Tuhan mengembalikan mereka ke tanah leluhurnya, yaitu Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kepada mereka, bangsa Israel yang kembali dari tanah pembuangan di Babel, mereka harus kembali membangun bait Allah yang telah diruntuhkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia pada saat mereka menyerang Israel. Teruna yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang kembali dari tanah pembuangan Babel? Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka sibuk membangun kehidupan pribadi mereka masing-masing. Mereka membangun rumahnya. Mereka bekerja untuk kehidupan mereka. Tetapi mereka lupa perintah Tuhan, yaitu membangun bait Tuhan. Sehingga Tuhan melalui Nabi Hagai yang disampaikan kepada bangsa Israel itu, kepada Bupati Yehuda, yaitu Yerubabel bin Sealtiel, dan kepada imam besar Yehuda pada saat itu, yaitu Yosua bin Yozadak. Tuhan menyampaikan melalui Hagai agar bangsa itu kembali membangun bait Tuhan. Tetapi bangsa itu tidak mengindahkannya. Bangsa itu mengabaikannya, sehingga Tuhan menyindirnya. Bisa kita lihat di ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bangsa Israel itu berkata di dalam hati mereka, belum waktunya membangun rumah Tuhan. Karena mereka sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Mereka memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan pribadi mereka, tetapi tidak kepentingan beriman mereka. Dan Tuhan menyindir mereka juga di dalam ayatnya selanjutnya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu
untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Teruna yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui firman-Nya, bangsa Israel itu telah mendirikan rumah untuknya. Mereka telah membangun sebuah rumah untuk mereka tinggali, tetapi mereka tidak membangun rumah Tuhan. Teruna yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melarang bangsa Israel untuk membangun rumahnya. Tuhan tidak melarang Israel bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi Tuhan menginginkan bangsa Israel mendahulukan, memprioritaskan yang disebut dengan pembangunan bait Tuhan. Karena bait Tuhan adalah simbol kehadiran Tuhan turun dalam umat Israel yang membawa keselamatan, yang membawa sukacita kepada bangsa itu. Dan bait Tuhan juga adalah sebagai tempat untuk beribadah bangsa Israel. Artinya apa, anak teruna? Bahwa Tuhan tidak memberkati pekerjaan daripada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak memberkati apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabaikan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan di sini, pundi-pundi orang di sana akan berlubang. Dan dikatakan juga bagaimana orang yang memanen itu tidak banyak hasil panennya, kalaupun dia banyak menabur. Kenapa? Karena tidak diberkati Tuhan. Teruna yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Begitu pentingkah gereja dalam kehidupan iman orang percaya? Ya, sangat penting. Terbukti gereja GPIB dihadirkan di dalam bangsa kita menjadi sebuah gereja yang menyampaikan visi dan misi Injil agar keselamatan yang dari Kristus diterima oleh sebuah bangsa dan semua orang. Sehingga GPIB lahir, terbentuk pada tanggal 31 Oktober 1948. Dan kita juga melihat bagaimana GPIB berjuang membangun iman percaya jemaat-jemaat. Karena gereja bukan hanya fisiknya, tetapi juga adalah orangnya. Yesus hadir pada setiap orang untuk membawa keselamatan, untuk membawa damai sejahtera. Yesus hadir bagi orang sakit sehingga dia disembuhkan. Yesus hadir bagi orang yang lapar sehingga dia dikenyangkan. Bahkan Yesus lahir pada orang yang jahat sehingga dia bertobat kembali. Pembangunan iman jemaat pada saat ini sangat penting. Sehingga kita diajarkan persekutuan yang benar di hadapan Tuhan akan membawa sukacita kepada kita semua. Teruna yang dikasihi Tuhan, teruna sebagai teruna di dalam gereja juga dilibatkan di dalam pembangunan iman jemaat dengan segala tenaga yang teruna miliki, dengan segala pikiran yang teruna miliki, bahkan talenta yang teruna miliki. Kita pergunakan untuk membangun iman jemaat sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin dikenal oleh seluruh bangsa. Jadilah teruna yang siap dan mau membangun iman persekutuan kepada Tuhan dan juga membangun persekutuan di jemaat masing-masing. Dengarkanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita mendengarkan perintah Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel setelah mereka kembali membangun bait suci, mereka diberkati. Teruna, jadilah anak Tuhan yang membangun iman jemaat di tengah-tengah persekutuan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 413, baitnya yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jawab seterusnya.
Teruna yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat. Kembali kami Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu, karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah membaca, kami telah mendengar, dan kami telah bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pergaulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada, baik kami di jemaat di dalam perkotaan maupun di jemaat di pedesaan, biarlah kami bersama-sama membangun bait Tuhan, membangun persekutuan kami dengan orang-orang percaya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara di seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai bangsa-bangsa di seluruh dunia, agar bersama-sama menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya bagi bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang melindungi bangsa kami, sehingga Tuhan tetap memberikan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sehingga mereka Tuhan mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, sebagaimana yang diamanahkan kepada mereka untuk melakukan program kebijakan, membawa bangsa Indonesia ini menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang sejahtera, dan untuk rakyat secara seluruhnya. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, agar bersama-sama dengan rakyat menanggulangi dampak COVID-19, sehingga masyarakat kembali bersukacita di dalam kasih penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kami di surga, gereja dan pelayan, dimanapun Tuhan mereka melayani, dimanapun gereja Tuhan berada, biarlah Tuhan yang selalu menopangnya, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita kepada pelayan-pelayan Tuhan, agar mereka tidak pernah surut selangkah pun untuk menyampaikan kebenaran Injil Tuhan. Terkhususnya Tuhan GPB Bukit Kasih Sungai Penuh, kami berikan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjagai baik secara fisiknya Tuhan bangunan ini, sehingga kami tetap beribadah di dalamnya dengan sukacita. Kami berdoa untuk pendeta, majelis diaken, dan seluruh warga jemaat yang melakukan pelayanan di dalam ibadah bersama keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita, kesejahteraan, kesehatan, dan biarlah mereka tetap bersukacita di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan terkait persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang yang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan adik-adik teruna, dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih, yang memperkenankan kami pada pagi hari ini untuk memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami Bapa, kiranya dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati juga kedua orang tua adik-adik teruna yang telah memberikan kesempatan kepada adik-adik teruna memberikan persembahannya di pagi-pagi hari ini. Berkati mereka Bapa, kedua orang tuanya dalam pekerjaan dan berikan kesehatan. Tuhan limpahkan murah rezeki kepada kedua orang tua adik-adik teruna. Terima kasih Allah Bapa di surga, terimalah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat pertama sampai yang kedua, hidup kita yang benar. Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan, jadilah teruna-teruna yang membangun iman jemaat di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.